Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 3 Oktober sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022. Jadi pada video kali ini saya akan bahas saham-saham yang berhubungan dengan perbankan. Saya mulai langsung dengan yang pertama adalah untuk saham BBCA atau saham Bank Sentral Asia Tbk. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk BCA ya, dia sempat turun di bawah 8250 minggu lalu, kemudian dia rebound dan minggu ini dia akan testing area resistennya di 8600. Jadi garis-garisnya masih tetap sama. Yang sudah punya kalau mau pasang trailing stop ya bisa pasang di area sekitar 8500 dan 8250. Itu untuk BBCA ya yang sudah punya. Kalau misalnya Anda mau buy atau mau tambah lagi, itu tunggu sekalian kalau dia breakout ke atas 8600 Anda boleh buy. Target price berikutnya dia akan menguji 9000. Jadi di sini ada checkpointnya 8875. Kalau dia berhasil naik lagi ya, kalau mau tambah lagi silakan ya sebelum dia sampai 9000. Biasanya sih kalau sudah naik ke atas 9000 ada kemungkinan dia pullback ya. Jadi seperti ini sebelumnya ya, dia tembus ke atas kemudian dia pullback. Jadi jangan lupa pasang trailing stopnya kalau sudah lewat dari 9000 ya. Kurang lebih seperti itu untuk BBCA. Ini weekly chartnya, support resistennya. Kemudian dari daily chartnya untuk BBCA sudah saya gambarkan juga 8250 sampai dengan 8600 sama kurang lebih ya. Jadi area buy and ini sudah saya kotakin di sini ya. Kalau dia turun pada 8250 rebound di sana sebagai kita untuk buy. Jadi selama dia masih bertahan di atas 8250 dia masih cukup menarik ya. Jadi stop lossnya pasang di 8075. Tapi kalau dia sudah naik hampir testing 8600, jangan lupa pasang trailing stopnya di 8500 ya. Jadi MA20 ini juga bisa pakai acuan juga ya. Jadi saya sudah pernah sebutkan juga kalau misalnya ada saham-saham yang naiknya tinggi kemudian dia jauh di atas MA20-nya, kita tunggu kalau dia koreksi di bawah MA20 kemudian rebound baru kita buy ya. Jadi kurang lebih seperti ini ya, dia rebound mantul ke atas. Sebenarnya untuk BBCA ini uptrend-nya masih cukup bagus. Jadi kita kalau trading berdasarkan teknikal ya, kita follow aja aturannya, support resistennya. Selama kita sudah tahu supportnya di mana, resistennya di mana, kita tinggal ikutin aja. Jadi jangan terlalu takut. Wah Pak Sunar, ada yang tanya ke saya, Oktober itu resesi gimana gitu ya. Sebenarnya sih kalau yang bilang Oktober resesi itu negara mana ya. Kalau Indonesia sih belum ada berita seperti itu ya. Kalaupun ada itu berarti mungkin hanya sekedar analisa aja, karena resesi itu biasanya dilihat 2 bulan, karena yang terakhir Indonesia masih cukup bagus ya seperti itu ya, pertumbuhannya nggak negatif ya seperti itu ya. Jadi nggak ada istilahnya resesi untuk bulan depan, nggak ada. Mungkin negara lain ya di Amerika Serikat ya seperti itu ya. Kita sih jangan terlalu takut ya, yang penting fokusnya ke pergerakan harga sahamnya, pasang selalu trailing stopnya dan stop lossnya, kurang lebih seperti itu ya, cukup. Oke, berikutnya untuk BBNI. Nah, BBNI ini untuk weekly chartnya masih tetap sama ya, supportnya 8650 sampai 9450. Memang dia masih cenderung sideways ya. Jadi kalau mau buy sekarang boleh aja ya, selama dia masih di atasnya 8650 masih cukup menarik. Kalau di sini kalau dia berhasil breakout ke atas 9250 dalam minggu ini, yang mau tambah lagi atau freeze up silakan. Naik ke atas 9450 tambah lagi, target price berikutnya saya sudah gambarkan di 10250. Paling tidak dia akan menguji 9900 di sini ya, checkpointnya ya. Jadi ini support resistennya untuk weekly chartnya. Kemudian untuk daily chartnya memang sedikit berbeda. Di sini memang dia cenderung sideways ya. Jadi kalau mau buy on weakness, misalnya Pak Sunar saya nggak buru-buru, tunggu aja di area 8450 atau 8200, itu untuk BBNI. Nah, dia di sini MA20-nya masih mengarah ke atas. Nah, setiap kali kalau dia turun di bawahnya, begitu rebound, kalau mau buy silahkan ya seperti itu ya. Buy-nya bertahap aja. Nah, di sini kalau dia naik lagi ke atas 9100, swing high-nya di sini tanggal 28 September ya. Tambah lagi atau average up silakan. Mau buy high sell higher silakan. Kemudian kalau breakout lagi naik ke atas 9250 tambah lagi, naik ke atas 9375 tambah lagi, target price berikutnya sekitar 10.000. Itu untuk BBNI. Jadi sejauh ini laporan keuangannya masih cukup bagus ya seperti itu ya. Jadi untuk bank perbankan yang besar, untuk buku 4, Bank Umum Klasifikasi Usaha yang keempat ya, itu biasanya kalau kenaikan suku bunga harusnya sih positif ya, karena dia ada peluang untuk menaikkan suku bunga kreditnya ya seperti itu ya. Sedangkan untuk dana murahnya biasanya untuk bank-bank perbankan yang besar
dia nggak terlalu susah ya untuk dapatkan dananya seperti itu ya, untuk dana murahnya. Kurang lebih sih seperti itu, kecuali kalau bank yang kecil-kecil ya, buku 2 ke bawah biasanya, buku 2 buku 1 itu yang agak kesusahan ya kalau mau dapat dana murah ya, seperti itu ya. Kalau biasanya bank 3, bank buku 4, bank buku 4 seharusnya sih nggak pengaruh ya, malah cenderung positif ya kalau suku bunga naik lagi ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk BMRI ya. Kalau kita lihat di sini weekly-nya, kalau kita gambarkan masih cukup menarik ya. Jadi untuk BMRI ini boleh buy on weakness ya. Setiap kali kalau dia koreksi, selama dia masih berada di atasnya 8.600, sebenarnya masih cukup bagus ya. Ini area buy on weakness-nya kalau untuk weekly-nya sudah saya gambarkan di 9.050 ya. Jadi kalau dia turun banyak, berhasil rebound mantul ke atas, kita boleh buy ya. Buy-nya bertahap aja. Nah, memang saya sudah sebutkan juga naik ke atas 9.500 boleh buy. Ternyata dia Pak Sunor kok gagal. Ya masih cukup menarik lah ya seperti itu ya. Nah, di sini kalau minggu ini dia berhasil naik lagi ke atas 9.500 atau ke atas 9.600, yang mau buy high sell higher, yang belum punya boleh, atau yang mau tambah lagi average up silakan pakai price berikutnya di 10.000 dan 10.500. Jadi BMRI ini masih cukup menarik, dia cukup kuat ya seperti itu ya. Nggak perlu terlalu takut resesi lah, IHSG turun dan sebagainya. Sejauh ini masih cukup menarik. Kalau kita lihat MA20 nya masih mengarah ke atas. Nah, ini sudah pernah saya bahas juga. Setiap kali kalau ada saham yang uptrendnya super ya, kalau dia koreksi di bawah MA20, begitu dia rebound, di sana kesempatan kita untuk buy. Jadi yang buy ini ngikutin yang sesuai dengan saya sudah pernah jelaskan, lumayan ya profitnya. Ini sudah breakout ke atas 9.500, walaupun dia koreksi lagi Pak Sunar, tapi kalau pasang trailing stop harusnya masih cukup bagus lah seperti itu ya. Nah, untuk BMRI ini memang sebelumnya saya sudah ada jual, kemudian saya buyback. Ketika saya buyback agak atas juga ya, waktu itu saya share di grup kecil saya free ya, jadi kalau mau join silakan tinggal hubungin saya langsung. Di situ saya kalau turun lagi saya memang jual, jadi begitu dia rebound lagi saya buyback ya. Memang tipis banget sih ya, tapi ya istilahnya kalau trading ya seperti itulah ya, seperti itu. Saya ayunkan aja daripada nunggu kan. Ini kan saya biasanya lama ya seperti itu ya. Jadi kalau masih di bawah 9.500 dia kecenderungan akan testing area supportnya sekitar 9.000 sampai dengan 8.800. Kalau misalnya nggak buru-buru, tunggu aja area buy weakness-nya di 9.000 atau 8.800 ya. Jadi kalau dia koreksi, begitu dia rebound mantul ke atas, di sana kesempatan kita buy. Breakout ke atas 9.500, tambah lagi atau average up, naik ke atas 9.500, tambah lagi target price berikutnya di 10.000 dan 10.500. Jadi saya pakai acuan setiap lipatan 500 saja, lebih mudahnya seperti itu ya. Karena sebelumnya kalau kita lihat ini kan 9.000 sampai 9.500 ya kurang lebih ya. Seperti itu ya, cukup ya. Oke, berikutnya untuk BBRI. Jadi untuk Bank BRI ini kalau kita lihat untuk weekly chart-nya dia masih testing lagi 4460, tapi menurut saya sih untuk BBRI ini selama masih di atasnya 4280 atau maksimum di atasnya 4200 lah ya, kalau untuk sampai tahun depan itu masih cukup menarik ya. Jadi kalau yang mau buy setiap kali kalau dia koreksi selama dia masih di atasnya 8200 ya maksimum ya, itu masih cukup menarik. Jadi buy-nya itu bertahap aja. Kalau dia rebound barusan kita buy. Nah, di sini 4460 acuannya dari mana? Saya ambil dari swing high di sini ya. Jadi selama dia masih bertahan di atasnya masih cukup menarik. Mau buy langsung boleh ya. Pasang stop loss-nya di 4340. Kalau misalnya Pak Sunar ini kan lower high dan juga lower low ya. Nah, kalau mau tunggu di 4340 boleh nggak, atau 4200 ya boleh aja. Tapi belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas. Oke, berikutnya untuk daily chart-nya ini saya gambarkan area buy weakness-nya 4460 dan 4280 ya. Jadi kalau ngikutin saya naik ke atas 4460 buy, naik ke atas 4550 tambah lagi atau average up. Ternyata loh kok turun lagi Pak Sunar. Sebenarnya sih masih cukup menarik ya. Memang kadang-kadang kalau kita sudah buy, nggak lama lagi kok turun lagi. Itu bukan berarti analisa kita salah, enggak ya. Karena kalau kita lihat di sini dia masih testing area ini yang 4460. Kurang lebih ini area titik dari ini ya, saya ambil dari sini sebelumnya. Ini jauh mundur ke belakang ya. Jadi kalau kita lihat di sini 4460 ini mundur ke belakang jauh banget ya. Bahkan mundur di sekitar sini ya. Bentar, saya lihatkan sekitar area ini ya, konsentrasi candle-nya di sini ya. Ketika dia naik kemudian turun, rebound swing low-nya di sini ya, kurang lebih ya seperti itu ya. Dan juga dari high-nya di sini. Jadi itu yang saya dapatkan sebelumnya ya. Jadi kalau kita perhatikan sih masih cukup menarik ya, walaupun ini kecenderungan lesu dan cenderungan turun ya, tapi MA20 nya masih mengarah ke atas. Jadi belinya bertahap aja. Kalau dia naik ke atas 4550 tambah lagi, naik ke atas 4600 tambah lagi ya.
Jadi memang kalau di saham kalau kita lihat, wah Pak Sunar ini kan panas dingin nih, merah hijau merah hijau, kalau lama lagi merah lagi. Ya memang seperti itu ya konsolidasi ya. Jadi kalau misalnya takut ya tunggu aja buy and weakness di area berikutnya di bawahnya 4280, atau belinya sekarang aja tapi jangan terlalu banyak. Kalau dia naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun biasakan jangan di average down, kita pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Lebih seperti itu. Kemudian untuk bunga ya, BNGA Bank CMB Niaga secara weekly-nya dia akan menguji area support berikutnya di 1040 ya, ini sudah saya gambarkan. Nah terakhir dia rebound Pak Sunar gimana? Sebenarnya dia di tengah-tengahnya ya. Kalau mau buy boleh aja pakai stop lossnya 1040. Jadi bertahap aja, naik ke atas 1095 kita tambah lagi atau average up. Kalau dia berhasil naik ke atas 1170 mau tambah lagi boleh nggak Pak Sunar? Boleh aja ya. Target berikutnya di 1245 dan 1290. Jadi ini sudah saya gambarkan 1245 dapat dari mana, dari swing high di sini, 1170 dari swing high-nya di sini ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi untuk BNGA ini memang kecenderungan masih koreksi, tapi ini sudah mulai rebound ya. Selama masih di atas 1040 menurut saya masih menarik. Kalau misalnya mau tunggu di bawahnya ya tunggu aja di 1040 atau 995 ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah memang saya sebelumnya sudah saya jual ya untuk BNGA kena stop loss. Saya belum buyback, mungkin Senin ini saya akan buyback ya, karena kalau saya gambarkan di daily-nya di sini kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 1070 ya, untuk BNGA yang mau buyback silahkan ya, karena kalau kita perhatikan sini ini adalah swing high sebelumnya 1070 di sini, ini juga area resistennya. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas ya dia akan menguji 1100 ke atas dengan targetnya di 1150 dan 1200 ya. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi intinya di sini ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan di sini. Memang BNGA ini kecenderungan lemot ya. Banknya itu memang buku 4 yang dari dulu setahu saya itu dia selalu PBV-nya di bawah 1 ya, seperti itu ya. Ya maklum lah bank asing ya, seperti itu ya. Nah jadi kalau kita lihat dari dividen yield-nya dia lumayan tinggi. Kalau misalnya dia masih tetap sama kebijakannya untuk tahun depan ya, kemungkinan dia masih bisa balik lagi ke 1150 ke atas ya. Mudah-mudahan kali ini bisa 1200 ya, kurang lebih seperti itu. Cukup ya untuk BNGA. Oke, berikutnya untuk BPTN. Nah BPTN ini gimana Pak Sunar? 1550 ke atas naik kemudian dia turun lagi. Memang agak susah ya BPTN ini ya. Dia seringkali naik ke atas 1550 nggak lagi koreksi lagi. Jadi kalau turun di bawahnya lebih baik jual dulu. Nah kalau yang mau buy menurut saya tunggu aja, kalau dia naik ke atas 1550 barusan kita buy. Memang kita jangan terlalu kaku ya. Kalau misalnya sebelumnya seringkali dia naik gagal, wah kali ini kalau dia naik ya paling tinggi ya 160 ya, kemudian turun lagi belum tentu ya. Jadi kita jangan terlalu kaku. Kalau misalnya sebelumnya gagal 2 kali di sini ya, setelah naik ke atas 1550 kemudian koreksi, ini juga sama. Tapi kalau kali ini minggu ini dia berhasil naik ya, kalau mau buy on weakness ya, buy on weakness istilahnya ya, karena dia sudah berhasil naik ke atas, ini masih kecenderungan lesu di bawah ya. Nah itu boleh buy-nya bertahap aja. Kalau naik ke atas 1960 tambah lagi target price berikutnya 1780 dan 1880 ya. Itu weekly-nya untuk support resistennya untuk BPTN. Nah kemudian dari daily chart-nya ini sudah saya gambarkan juga. Memang ini masih cenderung resiko. Kalau mamanya tunggu kalau dia naik ke atas 1550 ya. Ini dari daily chart-nya. Nah kalau paling cepat kalau mau curi start ya tunggu aja kalau dia naik ke atas 1515 baru saja kita buy. Naik ke atas 1550 kita tambah lagi atau average up ya. Ya kecenderungan masih resiko ya, karena masih di bawahnya MA20 nya. Mudah-mudahan aja ada harapan ya. Ini memang MA20 nya sudah mulai mengarah ke bawah. Jadi kalau mau beli tunggu aja kalau dia naik paling cepat naik ke atas 1515. Nah yang sudah punya kalau mau pasang stop lossnya tunggu di pasang stop lossnya di 1445 atau 1430 ya. Low-nya dari hari Jumat ya, tanggal 30 September 2022 ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Cukup ya untuk saham-saham perbankan. Ada beberapa video yang saya buat untuk minggu ini, playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini. Jadi yang barusan kenal channel Saham Profit jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya bagi yang belum ya. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Tetap semangat ya. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.